Tentara Israel atau IDF terbukti menggunakan warga Palestina sebagai tameng hidup untuk mencari keberadaan terowongan dan bangunan Hamas di Gaza. Informasi ini berdasarkan laporan investigasi dari surat kabar Israel Haaretz Selasa 13 Agustus 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahkan pimpinan militer setingkat kepala staf IDF juga mengetahui soal penggunaan tameng manusia tersebut. Dalam laporan disebutkan bahwa nyawa tentara Israel lebih penting daripada nyawa warga Palestina sehingga mereka menggunakannya sebagai tameng perang. Penyelidikan menambahkan bahwa dalam beberapa kasus tentara IDF menggunakan anak-anak dan orang tua sebagai tameng manusia di Gaza. Salah satu bukti yang paling viral adalah pada bulan Juni lalu, tentara IDF di tepi barat dengan barbar mengikat seorang pria Palestina yang terluka di kap mobil jeep militer sebagai tameng. Iran dengan tegas menolak permintaan Inggris, Prancis, dan Jerman untuk tidak membalas dendam terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Iran menganggap diamnya masyarakat internasional justru mendorong Israel terus melakukan kekejaman. Kemudian juga mengancam perdamaian dan keamanan regional serta global. Hal itu disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melalui panggilan telepon pada Selasa 13 Agustus 2024. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, juga mengeluarkan pesan serupa. Pada Selasa 13 Agustus lalu, Nasser Kanaani mengatakan Republik Islam akan mempertahankan keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Iran juga tidak akan meminta izin siapapun untuk menyerang Israel karena hal itu demi untuk menjalankan hak-hak negaranya. Jerman mengeluarkan pernyataan membingungkan menganggap serangan Israel baru-baru ini ke sekolah di Gaza adalah hak negara Zionis itu untuk membela diri. Hal itu merujuk serangan Israel ke sekolah Al-Tabi'in di Gaza menewaskan 93 warga Palestina. Parahnya, serangan itu dilakukan Israel saat warga Palestina berkumpul untuk ibadah sholat subuh. Adapun pernyataan dari Jerman itu disampaikan oleh wakil juru bicara pemerintah Wolfgang Buchner kepada pers di Berlin. Ia membenarkan aksi penyerangan Israel berdalih bahwa Hamas menggunakan sekolah dan rumah sakit sebagai pusat komando mereka. Namun semua hal itu Wolfgang Buchner katakan tanpa memberikan bukti atas pernyataannya. Pasalnya tidak jelas dan belum terbukti sampai saat ini apakah benar Hamas menggunakan fasilitas-fasilitas publik di Gaza sebagai pusat komando. Sosok Yahya Sinwar menjadi pemimpin biro politik Hamas yang baru menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, Iran. Sinwar disebut semakin kuat oleh tokoh Israel dan bahkan menjadi buruan nomor 1 tentara IDF. Berbagai cara dilakukan IDF untuk menangkap Sinwar, baik hidup maupun mati. Kebolehan Sinwar dalam memimpin Hamas pun menimbulkan pertanyaan apakah ia benar-benar memimpin gerakan itu dari bawah tanah. Dilansir media Kaberni, sumber dari dalam Hamas mengatakan bahwa hanya orang-orang terpercaya yang mengetahui lokasi Yahya Sinwar. Sumber senior Hamas mengungkapkan bahwa Yahya Sinwar memakai cara khusus untuk memberikan instruksi kepada Hamas. Ia menyebut Yahya Sinwar mengandalkan transfer manual dengan sangat rahasia dari satu orang ke orang lain. Di tengah konflik dengan Israel, Iran mencuri perhatian publik melalui perilisan pesawat tanpa awak atau drone jarak jauh Mohajer 10. Dilansir Al-Mayadin, Senin 12 Agustus 2024, drone Mohajer 10 ini perdana dipamerkan pemerintah Iran dalam ajang pameran pertahanan di Rusia selama seminggu ke depan. Sebelumnya, Mohajer 10 sempat diperkenalkan oleh Kementerian Pertahanan Iran pada Agustus 2023. Drone ini dibuat berbeda dari yang lainnya, bahkan bisa mengangkut 300 kg bahan peledak. Drone ini juga bisa terbang dengan kecepatan tinggi 210 km per jam dengan jangkauan sejauh 2000 km. Karena dapat bermanuver sejauh itu dengan kecepatannya yang super, Mohajer 10 diklaim mampu menjangkau dan meratakan bangunan di Israel dalam sekali tembakan. Media Iran Al-Alam menerbitkan laporan Israel berusaha mengadu domba Iran dan Hamas. Al-Alam melansir detail terbaru soal pembunuhan kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Disebutkan pembunuhan Haniyeh dilakukan dengan menggunakan rudal ringan dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi. Hal itu menggarisbawahi jika struktur rudal tersebut terbuat dari bahan non-logam diluncurkan dari negara tetangga Iran. Sumber itu juga membantah adanya bom di dalam kamar Haniyeh atau ledakannya
semuanya berasal dari kamar tersebut. Sehingga disimpulkan tidak ada campur tangan atau pembelot dari dalam Iran sehubungan dengan operasi kriminal Israel dalam pembunuhan Haniyeh. Iran baru saja menolak permintaan Inggris, Prancis, dan Jerman untuk tidak membalas Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Berbeda dengan 3 negara tersebut, beberapa negara ini justru memberi dukungan untuk Iran. Inilah deretan negara yang kompak dukung Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dirangkum to the point. Pertama, Cina. Lewat menlunya, Wang Yi, Cina menyatakan dukungan ke Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya dengan cara membalas Israel. Kedua, Rusia. Presiden Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk membalas Israel. Namun dengan cara yang terkendali, dengan menyarankan agar tidak menyerang warga sipil Israel. Ketiga, Turki. Dilansir Hindustan Times, negara yang tergabung NATO ini mendukung Iran dan mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat atau AS mengenai tindakan Israel yang membunuh Ismail Haniyeh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.